Apa kabar semuanya? So great to see you all. Saudara tahu ya bahwa Yesus datang. Urapan Tuhan itu datang ke atas Yesus. Itu untuk menyembuhkan banyak orang. Dia memberitakan kabar baik, dia mau menyembuhkan saudara. Dia mau kuasanya itu turun, saudara, membebaskan saudara. Oke, hari ini kita akan go to the second part. Oke, Lukas 4 ayat 18 dan 19. Let us review sedikit. Oke. Dikatakan, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Di sana saya minggu lalu nggak sempat ngomongin, itu kata itu adalah afesis. Oke? Afesis itu berarti juga selain pembebasan, dia itu juga mempunyai arti yang sama mengenai pengampunan. Pengampunan seperti kata remisi, remission, forgiveness. Remisi yang dipakai di kata kalau kanker artinya ada remisi, artinya dia itu sudah tidak lagi ada gejala-gejalanya. Dosa sudah tidak ada efek lagi dalam kehidupan kita. Dosa itu tidak ada efek dalam identitas kita sama sekali. Tidak ada tanda-tanda dosa. Jadi kalau diteropong sama Tuhan nih, Tuhan punya alat untuk mendeteksi dosa ada nggak dalam kehidupan kita. Ada nggak dosa. Dia tidak bisa melihat. Karena darah Tuhan Yesus yang membuatnya segala sesuatunya itu tidak ada. Yang diregister. Jadi kalau saudara anggap kanker, sel kanker adalah dosa, tidak register lagi di radarnya Tuhan sama sekali. That's who you are. That's who you are. Saudara, jadi yang saudara perang-perangnya dengan dosa itu ya, itu nggak register sama sekali. That is an old creation habit. Itu adalah habit daripada manusia lamamu. Oke? Saudara, dan dikatakan penglihatan. Kalau bahasa Yunaninya anablepsis. Memang susah-susah ini katanya ya. Bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Recovery of sight for the blind and to set the oppressed free. These two things. Oke? Bagaimana dia bisa memulihkan penglihatan kita? Bagaimana dia bisa membebaskan setiap tawanan, saudara. Membebaskan setiap orang yang, membebaskan bukan tawanan, membebaskan orang yang tertindas. Oke? Saudara, minggu lalu kita belajar mengenai afesis. Minggu ini kita belajar, kita mau lanjutkan mengenai pemulihan dari penglihatan kita dan kebebasan dari penindasan. Pertama-tama, recovery of sight for the blind, penglihatan daripada orang-orang buta. Bahasa Yunani untuk sight itu penglihatan, di sini anablepsis. Itu melihat kembali, pulih dari kebutaan, tapi juga ini bukan hanya kebutaan secara fisik, saudara. Banyak orang punya mata, tapi mereka nggak bisa melihat. Sebab ada yang menutupi. Nah, saudara, kebutaan di sini juga kebutaan rohani. Ada kebutaan bukan hanya fisik, tapi kebutaan secara jiwani juga ada. Saudara, kebutaan secara rohani atau kebutaan secara batin kita itu lebih parah, saudara. Karena apa tahu nggak? Saudara, kelihatannya oke. Kelihatannya segala sesuatu itu saudara kalau ngelihat, saudara bisa ngelihat. Tapi yang saudara lihat, banyakkan kesalahan orang. Saudara ngelihat kesalahan diri saudara sendiri. Saudara ngelihat ke masa depanmu nggak ada harapan. Saudara itu kehilangan visi, itu juga buta. Sama dengan buta. Mungkin kamu punya mimpi dulu. Tapi kamu itu rasanya masa depan gelap. Rasanya harapannya gelap. Terus nulis hashtag Indonesia gelap. Katanya begitu, ya kan? Sampai semuanya gelap, terus ada One Piece katanya, udah kayak tengkorak katanya kayak gitu, banyak kematian, banyak kegelapan. Is that what you see? That's the world sees. Itu yang dilihat oleh mata dunia. Tapi apa yang kamu lihat? Kalian tahu bahwa orang-orang yang belum percaya akan kabar baik ini, mereka akan percaya kepada kabar yang buruk pasti, ya kan? Artinya apa? Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena kalau engkau berada di bawah Taurat, di bawah hukum yang mengikat kamu akan dikatakan, kamu nggak lulus. Kamu selalu gagal.
Apa yang kamu perbuat itu nggak cukup. Dan itu membuat kalau saya nggak cukup terus, apa harapannya saya? Kalau pendeta yang di depan aja ngomong bahwa dia sendiri aja nggak bisa, apa kabarnya jemaat? Benar? Ya bayangin aja, kalau pendetanya sendiri yang di depan aja nggak bisa ngelihat ke masa depan gitu ya. Karena ketutupan sama hukum, karena apa yang harus saya lakukan, checklistnya seperti kayak gimana gitu ya. Dan bagaimana saya bisa melihat masa depan saya? Saya cuma melihat dia gelap aja, nggak ada harapan. Tetapi, sekali lagi, Tuhan mau membukakan pandangan kita. Efesus 1 ayat 18-19. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. So, Tuhan mau membuat mata hati kalian itu terang. So, di sana anablepsis itu artinya juga mengenai bukan cuma buta secara mata atau penglihatan secara mata. Anablepsis di sana asal katanya penglihatan artinya juga sama dengan pengertian. Kalau orang melihat itu dia mengerti. Sekali lagi saya katakan kalau dia melihat artinya dia bisa paham, dia mengerti. Banyak orang itu nggak bisa melihat atau dibilang gagal paham. Kamu kalau gagal paham tentang kasih karunia Tuhan, maka kamu akan selalu melihat kepada dirimu sendiri. Kegagalanmu, ketidakmampuanmu. Pada saat kamu melihat, wah saya udah gak ada harapan nih. Ya udah. Akhirnya gak akan kemana-mana. Kamu akan lumpuh seterusnya. Karena kalau kamu duduk diam gitu ya, ruangan ini digelapkan. Saya nanya sama kamu. Kamu lagi duduk, ruangan ini saya gelapkan. Kamu jalan aja takut kan? Takut nabrak kan? Akhirnya kamu apa yang kamu lakukan kebanyakan? Ya mendingan diem aja. Daripada nanti berdiri, jalan, kesandung, jatuh. Benar kan? Karena kamu nggak even bisa ngeliat apa yang 1 meter di depan kamu aja nggak bisa. Saudara, kalau ruangan ini gelap total, saudara nggak akan bisa lihat apapun. Itu maka saudara tidak akan pergi kemana-mana. Amin. Tetapi kalau mata hatimu terang, maka kamu bisa mengerti akan pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan bukan hanya kemuliaan, tetapi betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau saudara bisa melihat, itu saudara udah menang. Saudara kalau bisa melihat harapan di depan, saudara menang. Apa yang dikatakan di dalam firman ini? Betapa kayanya, betapa mulianya pengharapan ini yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Maka kamu ada harapan. Ke depan itu kamu tahu, karena kamu sudah dijamin pasti menang. Kalau ujung-ujungnya kamu udah dijanjiin, pasti menang deh, nggak mungkin kalah. Kamu mau minus, kamu mau kalah di tengah jalan, kamu nggak khawatir. Bener kan? Karena ujungnya pasti menang. Nggak mungkin kalah. Kamu ada harapan nggak? Ada. Yesus yang memberikan kemenangan. Dia yang memberikan harapan di depan. Kalau kamu bisa melihat itu, kamu bisa melihat harapan itu, kamu sudah menang. Kamu sudah lewat dalam kehidupan ini itu, kamu pasti ada harapan. That's why Jesus has to come. Dia yang mesti melakukan, dia yang mesti perang-perangan semuanya di depan, bukan kamu. So what are you going to do? Kalau nggak ada yang perlu diperangin. Kenapa orang Kristen suka spiritual warfare? Karena mereka merasa merekanya yang mesti perang. Merekanya yang masih kuat. Orang nomor 1 ya pertama-tama aja. Orang Kristen ya, begitu saya lahir baru. Pertanyaan yang saya langsung ajukan, nanti katanya saya dengar ada perang-perangan ya, spiritual warfare, ada perang rohani, perang di dalam roh. Waduh, saya bilang, saya udah perang dalam roh ini kayak gimana? Itu tuh yang sering tuh orang-orang bilang tengking sana, tengking sini gitu ya, khotbahin ini, khotbahin itu gitu. Lama-lama ya, you know what I'm focusing on? Saya fokus pada perang loh. Saya fokus roh ini, roh itu, roh ini, banyak banget.
Setan gundul lah, setan inilah, setan yang di sana lah. Bro, sis, ini dari dulu setan itu udah ngincer kita dari lama gitu loh. Kalian nggak usah gede-gedein gitu. Ngapain gede-gedein soal musuh? Gedein jenderal kita, yang dia yang perang itu ke depan itu. Dia yang perang semua orang itu. Kamu fokus saja sama pemimpin perangnya. Oke, biarkan dia yang berperang untuk kamu. Kamu cuma apa tinggal? Ya duduk ambil jarahan dong. So kalau udah diberesin di depan dia, tinggal ambil jarahan. Makanya itu dibilang betapa kayanya kemuliaan. The riches of the glory of his inheritance in the saint. Kamu tuh tinggal ngambil inheritance kamu. Kenapa kita belum ngambil? Karena penglihatan kita masih terhalang. Visi kita masih terhalang. Your eyes of understanding belum dibukakan. Mungkin kita belum mengerti. Kenapa saya harus ngalamin kayak gini? Tapi kalau kamu ngeliatin jalanan kamu nggak pernah ngeliat ke depan. Ya nggak akan kemana-mana, saudara. Sama dengan kamu buta aja gitu. Oke? Saudara anggap kata ya, di sini gelap total gitu. Nomor 1, saudara pasti nyarinya apa? Exit sign kan? Mana ada tanda exit? Mana ada tanda exit kalau tahu-tahu gelap total? Ya kan? Mana exitnya? Mana exitnya? Saudara begitu ada sinar dikit aja, saudara langsung lari kepada sinar itu, betul? Saudara kalau saudara lagi buta, saudara lagi nggak tahu mesti ngapain, saudara udah habis, saudara cari terang itu. Terang itu masih ada di sana kok, dia nggak kemana-mana. Saudara mungkin ngeliatin dirimu sendiri. Saudara liatin pekerjaanmu, pasti gelap. Saudara ngeliatin dirimu, tambah gelap. Saudara ngeliatin sifatmu. Oh iya, kamu kurang rajin sih. Kamu mesti lebih rajin sih gitu. Saudara terus fokus saja pada dirimu sendiri. Saudara, kerajinan itu buah. Karena kamu itu punya harapan. Saya akan dapat itu. Sebab itu kamu mau jadi rajin. Kalau kamu rajinnya itu karena disuruh, karena kamu di dalam Tuhan, oh kamu harus rajin dong. Kamu kan orang Kristen. Kalau nggak rajin bagaimana gitu. Kalau kamu harus disuruh-suruh. Sama kayak orang tua ya, kadang-kadang nyuruh, kamu anak mesti rajin gitu ya. Tapi begitu dibilang gitu, kamu kalau lulus ini, kamu dapat PS5 loh. Langsung semuanya gitu. Nggak usah disuruh belajar itu. Dia akan belajar mati-matian. Bener nggak? Karena dapat hadiah. Saudara tahu nggak Tuhan Yesus sudah mau kasih hadiahnya itu banyak loh saudara. Manusia itu sangat egois saudara. Sangat egois. Kita itu semuanya itu mengharapkan upahnya dulu. Bahkan kalau bisa upahnya ditarik sekarang. Ya kan? Padahal, saudara tahu nggak? Sebelum saudara melakukan apapun, kamu itu sebenarnya sudah konglo di dalam Tuhan. God has already blessed you with everything. Apa yang kamu takutin sih? Scorecard-nya udah di ujung, udah dikasih tahu, udah pasti menang. Saudara, contoh Alkitabnya ya. Markus 10 ayat 51, 52. Ini Bartimeus bertanya, ini teriak-teriak. Son of David, Son of David. Anak Daud, kasihanilah aku. Terus Yesus tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Bartimeus ini buta, nggak ada penglihatan. Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jawabannya harusnya gimana? Yang namanya orang buta, jawabannya harusnya, pergilah, kamu sudah melihat sekarang. Atau pergilah, matamu sudah disembuhkan. Enggak. Jawabannya apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, Tuhan Yesus itu care more, bukan kebutaan fisik, tapi kebutaan mental, kebutaan rohani itu loh. Dia lebih care. Dia lebih care. Kamu percaya apa enggak sama Yesus? Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. This is what happened kalau orang benar-benar sesungguhnya telah dibukakan, telah dicelikkan mata penglihatannya, ujung-ujungnya akan ikut Yesus.
Karena dia percaya siapa yang mencelikkan matanya. Ya kan? Bartimeus itu artinya Timeus. Bar itu son, anak. Timeus artinya highly prized. Sangat-sangat prize. Nah, Bartimeus, anak yang sangat dikasihi ini, memanggil Yesus sebagai anak Daud. Matanya disembuhkan dengan iman yang berani, saudara. Son of the highly prized, called the son of the beloved. Sama dengan visinya sembuh. The healing of vision. Banyak orang yang mungkin hilang harapannya, hilang percayanya pada Yesus. Saat ini banyak banget. Tetapi detik dia kembali kepada Yesus untuk percaya, maka harapan dan visi yang Tuhan pernah berikan itu akan kembali lagi. The sight itu akan kembali lagi. Kamu mungkin saat ini banyak harapanmu udah hilang, visimu udah hilang. Go back to Jesus. Call on Him. Kamu percuma teriak-teriak sama pastormu, teriak-teriak sama orang-orang. Saya bilang, nggak mungkin lah, saya udah kayak beginilah, harapan saya udah hilang lah gitu. Saudara teriak-teriak sama saya, I'm not Jesus. Oke? I can only pray for you so that your eyes of understanding bisa dibukakan. Kamu bisa lihat kepada Yesus. Waktu kamu lihat kepada Yesus, kamu kembali kepada Yesus, go back, itu yang namanya bertobat. Kamu bertobat itu bukannya ngaku salah, minta ampun, itu bukan, saudara. Bertobat itu to turn your mind, berubah pikiran. Berubah pikiran harus ada arahnya. Saudara berubah pikiran jadi tambah buruk bisa. Saudara berubah pikiran kepada hal-hal yang nggak benar juga bisa. Tapi waktu kita berubah pikiran kepada Yesus, itu namanya pertobatan, kata Yesus. Turn your eyes upon Him. Turn your eyes to Him. Oke? Yesus itu memulihkan pandangan kita tentang siapa Tuhan, siapa diri kita, dan masa depan yang penuh harapan. Saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 17, waktu itu ada kejadian di mana Elisa waktu itu punya bujang. Orang lagi dikepung kan? Lagi dikepung, waktu itu ada pengepungan terhadap orang Israel. Yet, waktu itu dia nggak bisa melihat. Bujangnya nggak bisa melihat. Terus dia katakan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Saudara, the thing is, Roh Tuhan, dia ingin membukakan bahwa dia ini membukakan mata pelayan ini. Dia melihat gunung itu penuh dengan pasukan surgawi. Saudara tahu nggak, di sekelilingmu ini, kamu satu orang, itu punya pasukan surgawi loh. Yang namanya malaikat. Malaikat itu tuh diutus kepada kamu. Bukan karena hidup kamu benar. Tapi kamu adalah milik Kristus. Maka Kristus menjaga miliknya. Sekali lagi saya katakan, Kristus itu menjaga miliknya. Karena apa? Karena dia sayang sama miliknya sendiri. He loves. Roh Kudus itu membuka mata hati kita. Untuk apa? Melihat kasih Bapa. Bahwa dia itu bagaimana perlindungan penyediaan Bapa itu selalu ada mengelilingi anak-anaknya. Saudara jangan takut, saudara. Yang menyertai saudara itu jauh lebih banyak. Makanya saya kemarin tuh ngomong di Healing Night. Kenapa ya saya lihat ya, setiap ada film horor, pendetanya nggak pernah menang. Ya, pendetanya kalah melulu gitu. Wah, gitu sama setan. Sama setan kalah melulu. Saya sampai bingung gitu. Ini film gimana sih ya? Saya melihat ini benar-benar saya putus asa. Dulu saya nggak berani dulu. Gara-gara ngelihat film, ngelihat film horor pendetanya kalah melulu gitu. Udah kelempar-lempar ke sana kemari. Kayaknya iblisnya lebih jago itu. Ya kan? Udah diomongin firman Tuhan aja dia nggak mau nurut gitu ya. Do you know that's a lie? Itu kebohongan loh. Iblis itu mesti nurut sama firman. Do you know that?
By the way, this is not to boast ya. Dan saudara bukan untuk nyoba-nyoba gitu. Ya kalau saudara mau nyoba-nyoba bolehlah, sekali-sekali uji nyali terserah gitu ya. Saya ngelihat orang itu benar-benar lagi kesurupan gitu ya. Saya bilang sendiri sama orang itu. Saya tahu ada malaikat Tuhan di sini. Malaikat Tuhan jagain dia. Saya bilang ikat tangannya. Itu orang beneran lengket itu tangan, nggak bisa goyang kemana-mana. I've seen it happen. Saya sendiri yang waktu itu ngomong. Bukan untuk bilang, oh Pastor Yudi jago ya, ilmunya di mana nih? Belajar di gunung mana nih? Enggak saudara, ketahuilah itu bukan saya. Itu karena waktu saya ngomong dengan otoritas, bukan saya punya. Itu Tuhan yang punya. Setiap di antara kamu, orang yang lahir baru, punya otoritas itu. Sebab itu Tuhan Yesus menjanjikan, mereka minum racun nggak mati, mereka mengusir setan dalam namaku. Benar kan? Yes. Itu kan karena apa? Janjinya. Bukan karena kamu perbuatannya. Nggak dibilang, kalau orangnya benar, hidupnya benar, sudah puasa dulu sebelumnya, 3 hari puasa Esther gitu ya, baru dikasih. Dia baru siap. Kamu udah puasa belum? Wah miss kemarin. Kebetulan saya kemarin nenggak es teler. Aduh lupa gitu ya. Karena apa? Aus gitu. Barulah gitu ya. Kalau kamu nggak ada celah sama sekali, kamu tutupin semua celahmu, itu setan baru mau nurut. Wow, kamu lebih canggih banget gitu ya. Setan mau nurut sama kamu. You know dari perjanjian baru, orang-orang yang percaya sama Paulus saja bilang, aku usir kamu dalam nama Paulus. Itu setan gak nurut, malah digagahin, malah dihabisin itu orang-orang itu. Gak bisa saudara. You come in the name of the Lord. Iblis harus tunduk kepada nama Yesus, bukan tunduk kepada kamu. Dia tunduk kepada Yesus. Kalau karena dia tunduk kepada Yesus, maka dia harus tunduk sama kamu. Ingat, it's because of him. Tapi kalau kamu nggak percaya, saya berdoa hari ini biar matamu dibukakan. Sama seperti bujang itu, matamu dibukakan. Saya berdoa yang belum bisa melihat bahwa yang menyertaimu lebih banyak. Saya berdoa hari ini, matamu saat ini, mata your understanding dibukakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu mengasihimu. Bahwa dia itu menyediakanmu. Bahwa dia itu, he is for you, never against you. Iblis gak punya kuasa sama sekali. Tapi kalau kamu gak bisa melihat, biar dia membukakan matamu hari ini, saat ini. Saudara, the next one, second part. Membebaskan orang yang tertindas. Throw. Arti kata throw itu artinya bukan cuma tertindas, tapi dihancurkan, diremukkan, di press sampai jadi bubuk. Itu namanya throw. Diulek, kurang lebih kayak gitu. Saudara tahu kan diulek? Saudara pernah lihat sambal kan? Pernah nggak ngelihat orang nyambel? Diulek sampai halus. Benar, diulek sampai halus. Itu arti kata diremukkan, seancur-ancurnya. Saudara, Yesus datang, terutama dia mau menyembuhkan hati yang remuk. Betul? He heals the broken hearted dan membebaskan mereka yang tertindas. Kamu mungkin hari ini berasa remuk hatimu. Kamu mungkin berasa berkeping-keping karena rasa tertindas itu. Rasa tertindas itu banyak karena rasa bersalah, karena kamu punya trauma. Kamu punya ketakutan. Kamu punya penindasan rohani. Termasuk roh jahat juga bisa menindas kamu. Ada stronghold. Ada ikatan yang membelenggu kamu. Jadi kamu tuh tertindas, saudara-saudara. Jadi orang tertindas itu gak enak. Saudara merasanya dibawa terus. Diinjak terus. Kadang kamu tuh, Tuhan nih udah bebasin kamu. Yet kamu merasa kayak kamu tuh hidupnya mesti dibawa terus. Why? Jangan-jangan perasaanmu atau hatimu sendiri yang menindas kamu. Kamu merasa kamu gak cukup, kamu gak bisa. Kamu merasa harus dibawa terus, harus nunduk terus gitu. Why? Mungkin saudara merasa your mind is attacking you sampai saudara itu gak bisa ngapa-ngapain. You cannot go everywhere. You're overthinking. By the way, overthinking ini masalah yang paling besar. Kamu belum apa-apa, udah mikir yang terburuk itu menindas kamu.
Masa depan kamu belum apa-apa udah dihancurin duluan. You cannot see, kamu nggak bisa melihat, dan kamu merasa bound, terikat. Gak pernah bebas. Kamu merasa hidup kamu ya udah, ini kan takdirnya saya, kayak begini. Saya nggak mungkin kemana-mana. Kalau dulu saya pernah buat salah, saya pasti nanti akan buat salah lagi. Itu tindasan loh saudara, itu menindas. Banyak dari kita mungkin nggak kelihatan sedang tertindas. Kamu di gereja bisa haleluya, puji Tuhan kalau saya tanyain. Tapi dalam jiwamu itu perang terus. Your heart is at war. Terus menerus perang melulu. Saya kasih contoh. Ada wanita yang 18 tahun itu tertunduk. Di kitab Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 13. Dikatakan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara, perempuan di sini nggak dibilang perempuan ini gadis atau kayak gimana, tapi yang dikatakan 18 tahun. Saudara, pernah nggak saudara bongkok gitu ya? Nggak pernah berdiri tegak. Saudara duduk begini, terus saudara jalan terus gini. You know, nggak pernah lihat muka orang. Yang saudara lihat cuman kakinya orang. Saudara kemana-mana cuman lihat debu, tanah. Saudara nggak pernah ngelihat itu namanya ijo-ijo segala macem, ya kan? Saudara tahu kan? Pernah? Ada yang di sini pernah sakit punggung? Saudara pernah sakit punggung? Itu rasanya di sini itu ada beban berat gitu. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa berdiri tegak, saudara. Saudara, satu hari aja punggung kamu sakit, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk enak aja, kita udah ngeluhnya kayak gimana? Udah kayak tersiksa. Ini wanita ini 18 tahun. Saya nggak tahu umur wanita ini seberapa ya. Tapi 18 tahun is not a short time. Every day loh saudara. Setiap hari cuman bisanya ngelihat kakinya orang, debu. Saudara, 18 itu 6 plus 6 plus 6. Dengan usaha manusia, dia ngelihatnya tanah terus. Nggak pernah berdiri tegak. Ini wanita tertindas. Tapi ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Yang ngomong siapa? Yesus. Perempuan ini ngomong apa? Saya mau nanya. Perempuan ini ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Yes, nothing. Yesus itu naturally, dia kepingin bangkitin orang yang tertindas. Kalau saudara mau terbuka untuk dibebaskan pada hari ini, hidupmu nggak tertindas lagi. Saudara, perempuan ini pasti ada di vicinity itu, apa ya vicinity itu? Sekitarnya Yesus lah. Yesus itu paling nggak tahan kalau ngelihat orang tertindas. Just remember, kalau saudara hari ini masih tertindas, Yesus juga nggak tahan. Tapi kamu kalau udah tertindas, begitu ngelihat Yesus jangan lari-lari. Ada orang lihat Yesus ketakutan. Kenapa? Enggak, saya masih buat salah. Ini emang takdirnya saya sih mesti tertindas. Dengar kata Yesus, minggir malah keluar. Jangan saudara, stay at your place. Diam di tempatmu. Beristirahat dalam His presence. Di dalam hadiratnya, itu ada kebebasan. Dalam hadiratnya, kamu pasti berdiri tegak. Kamu pasti disembuhkan, saudara. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Perempuan ini nggak disuruh apa-apa. Yesus yang meletakkan tangannya. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu. Dan memuliakan Allah. Kenapa? The first face, wajah pertama yang dia lihat adalah wajah Yesus yang penuh dengan kasih. That's the first face. Yesus mau menaikkan kamu, derajat kamu. Dia mau kamu berdiri tegak supaya kamu bisa memandang kepada Tuhan yang mengasihi kamu. Tuhan yang menyelamatkan dirimu. Dia ingin membuat kamu itu bebas dari setiap tindasan.